إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد قال ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari hadis Abdullah bin Busr di mana beliau menyampaikan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala. Suatu ketika kata Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, pernah ada seorang pemuda yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya dia berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat 'alaina. Wa babun natamassaku bihi jami'un." Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala telah banyak disyariatkan kepada kita. Maka beritahukan kepadaku tentang satu amalan yang menyeluruh untuk aku dapat berpegang dengan amalan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Fulan, wahai pemuda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat tentang amalan yang menyeluruh itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibatul kiram, a'azani wa a'azakumullah. Hadithun alim. Sebuah hadis yang sangat-sangat dahsyat luar biasa. Nasihat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Hendaknya seseorang itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisannya senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang berada pada urutan yang ke-50. Di hadis terakhir yang beliau sampaikan di dalam kitabnya, di mana ketika mempelajari, membaca tentang hadis ini, masya Allah, betapa agungnya yang namanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Betapa dahsyatnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk hendaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad senantiasa mengisi hari-hari kita dengan berzikir, dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seperti disampaikan oleh para ulama, perumpamaan zikir bagi hati seorang muslim, bagi hati seorang mukmin adalah bagaikan air bagi tanaman. Tanaman tidak akan mampu dapat tumbuh, tidak akan dapat terlihat indah kecuali ketika tanaman itu senantiasa disirami oleh pemiliknya. Dan seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, az-dzikru lil qalbi, kata beliau, az-dzikru lil qalbi mathalul ma'i lis-sama' fa kaifa yakunu halus samaki idza tawatan. Ibnu Taimiyah menyampaikan perumpamaan berzikir itu bagi hati adalah bagaikan air bagi ikan. Bagaikan air bagi ikan.
Yang mana ketika ikan itu dipisahkan dari air, maka apa yang terjadi? Dia akan mati. Dia akan mati. Maka ini adalah perumpamaan berzikir bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim, qala sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah, mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan seorang hamba yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mereka yang tidak mengingat Allah adalah bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Ahibatillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Maka makna daripada berzikir sebagaimana disampaikan oleh para ulama, secara bahasa ia memiliki makna diddun nisyan. Berzikir itu artinya mengingat dan dia lawan daripada kata lupa. Maka secara istilah seperti disebutkan di dalam Madarijus Salikin, maka disampaikan bahwa az-zikru at-takhallusu minal ghaflati wan nisyan. Jadi berzikir itu adalah keadaan di mana seseorang terus berusaha, berupaya untuk tidak sampai lalai, tidak sampai lupa dari yang namanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir itu adalah keadaan di mana seseorang mengingat Allah dengan hati dan lisannya. Ini adalah amalan yang diperintahkan oleh Allah, amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hendaknya senantiasa kita jaga di dalam kehidupan kita. Maka kalau seperti diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dan disahihkan oleh beliau Al-Imam Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Darda menyampaikan, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqid dhahabi wal warqi wa khairul lakum min an talqaw 'aduwwakum wa tadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Kata Nabi, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian tentang amalan terbaik kalian, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Lebih baik bagi kalian dibandingkan dengan menafkahkan harta yang berupa emas dan perak yang kalian miliki, dan lebih baik daripada kalian berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu bala, mau ya Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, dzikrullah. Amalan itu adalah amalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Habibatillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Maka ketika kita memperhatikan tentang keutamaan-keutamaan yang disampaikan oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan amalan berzikir di sini, maka yang pertama di antara amalan-amalan tersebut, orang yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikokohkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seperti Allah firmankan di dalam surat Al-Anfal pada ayat yang ke-45, Allah menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang berperang di jalan Allah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Allah menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian berada di medan pertempuran, bertemu dengan kelompok-kelompok yang memenuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka Allah berfirman, wadhkurullaha katsiran. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Niscaya semoga kalian memperoleh kemenangan. Ada ibaratun nasr di sini. Allah Subhanahu wa taala akan menolong, akan mengokohkan hati orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, ahibatil kiram azza wa jalla. Di antara keutamaan daripada amalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah berbangga akan hamba-hambanya yang senantiasa menyibukkan dirinya dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seperti disampaikan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di mana suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati beberapa orang sahabatnya yang sedang berzikir mengingat Allah di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lalu kemudian ditanya oleh Nabi, apa yang kalian lakukan? Lalu kemudian mereka menyampaikan, kami berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, amma inni lam astahdithkum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibril alaihi salam
fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaikah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku hendak mengabarkan kepada kalian bahwasanya malaikat Jibril datang kepadaku, memberitahukan kepadaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senang, Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ahibatul kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Yang ketiga, di antara keutamaan dari amalan-amalan berzikir, maka sesungguhnya orang yang senantiasa mengisi hidupnya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada ketenangan hati yang diperoleh. Betapa banyak masalah di dalam kehidupan ini. Dari masalah keuangan, dari masalah keluarga, dari masalah dengan masyarakat. Maka ketahuilah sesungguhnya amalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan amalan yang dapat menenangkan hati seorang hamba. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd menyampaikan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dan tidaklah dengan seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan hatinya akan tenang. Dikasih ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Yang lebih lengkap lagi disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Muslim, Nabi menyampaikan, la yaqulu qaumun yadhkurullaha azza wa jalla. Tidaklah suatu kaum duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, illa hafathumul malaikah, melainkan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala pun juga turut hadir menemani. Lalu kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka dengan rahmat kasih sayangnya. Lalu kemudian yang ketiga, kata Nabi, wa nazalat alaikumus sakinah, Allah karuniakan ketenangan. Allah karuniakan ketenangan hati. Lalu kemudian yang keempat, kata Nabi, wa takarramullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut hamba-hambanya yang berzikir kepada Allah di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian yang selanjutnya, di antara keutamaan daripada amalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa berzikir akan memperoleh ampunan dan pahala Allah Subhanahu wa taala yang besar. Di mana di dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki yang senantiasa mengingat Allah, para wanita yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bagaimana untuk seorang muslim ini dapat istiqamah di dalam melakukan amalan berzikir mengingat Allah di dalam hari-hari yang dilewatinya? Maka ketika kita memperhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan, memerintahkan kepada umat Nabi Muhammad ini untuk senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun telah mensyariatkan jalan-jalannya, telah mensyariatkan amalan-amalannya untuk hendaknya tinggal kita istiqomahkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, hingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa dapat mengingat Allah di dalam hidup kita ini. Maka ibadah Allah ma'azzani wa a'azzakumullah, di antara syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah syariatkan guna menjadikan hamba-hamba Allah senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah syariat shalawatul khams, adalah syariat melaksanakan salat 5 waktu. Ini adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keterkaitan dengan amalan ibadah salat. Dikarenakan pada hakikatnya ketika seorang muslim melaksanakan ibadah salat, pada hakikatnya dia sedang mengingat Allah. Allahu Akbar. Lalu kemudian dia membaca doa iftitah. Lalu kemudian dia membaca suratul Fatihah. Lalu kemudian dia membaca surat-surat di dalam Al-Quran. Lalu kemudian dia kembali bertakbir. Dia lalu kemudian rukuk dan berzikir dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya. Maka ibadil kiram ma'azzani wa a'azzakumullah, hafidhu 'ala shalawat. Jaga salat 5 waktu kita. Ini di antara bagian kita mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Menjaga salat 5 waktu. Lalu kemudian yang kedua, ibadil kiram ma'azzani
Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak hanya sekedar mensyariatkan sholat wajib 5 waktu saja, akan tetapi dari sholat 5 waktu yang disyariatkan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, ada yang namanya sholat sunnah rawatib, sholat yang berdekatan, yang berada di sebelum dan di sesudah dari yang namanya melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, maka ini pun juga hendaknya kita laksanakan di dalam kehidupan kita, hingga dapat menjadi penutup kekurangan kita di dalam melaksanakan sholat 5 waktu kita, hingga menjadi tambahan amal soleh kita ketika kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana amalan-amalan sholat sunnah rawatib ada yang senantiasa dijaga oleh Nabi, yaitu sunnah rawatibah, dan ada yang terkadang dilakukan oleh Nabi SAW dan terkadang ditinggalkan. 10 rakaat dalam riwayat 12 rakaat di setiap hari dan di setiap malam yang senantiasa dijaga oleh Rasulullah SAW adalah 2 rakaat setelah subuh, 2 rakaat sebelum subuh, lalu kemudian 2 rakaat dalam riwayat 4 rakaat, 2 sebelum zuhur, lalu 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Yang lalu kemudian sunnah ghairul ratibah, sholat yang juga disunnahkan oleh Nabi SAW dan terkadang Nabi melakukannya dan terkadang Nabi SAW meninggalkannya, adalah sholat sunnah yang terletak di antara adzan dan iqamah, yaitu sebelum asar, sebelum maghrib, dan sebelum isya. Ini di antara amalan yang dapat kita lakukan sebagai bentuk upaya kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahibatil kiram azani wa azzakumullah. Yang pertama sholat 5 waktu, lalu kemudian menjaga sholat sunnah rawatib kita, lalu kemudian yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan jarak sholat 5 waktu, di antara sholat tersebut terdapat waktu yang cukup lama, seperti halnya antara isya dengan subuh, maka di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mensyariatkan amalan-amalan ibadah sunnah, yaitu melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sholat malam yang lalu kemudian diiringi dengan sholat witirnya, sebagai bentuk untuk agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terputus terlalu lama dari lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amalan ini pun juga dapat untuk hendaknya kita jaga di dalam kehidupan kita. Ketika yang namanya antara sholat subuh menuju sholat zuhur ternyata ada waktu yang cukup lama, maka di sana terdapat syariat Nabi Muhammad SAW, yaitu sholat duha. Untuk kita dapat melaksanakan sholat duha rakaatain, 2 rakaat atau 4 rakaat atau hingga 8 rakaat, maka di antara amalan yang juga disunnahkan oleh Nabi SAW untuk dapat kita jaga di dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenis amalan zikir yang dilantunkan dengan lisan kita. Maka di antara yang dituntunkan oleh Nabi SAW untuk hendaknya senantiasa kita berzikir kepada Allah adalah dengan kita berzikir di setiap kali selepas melaksanakan sholat 5 waktu, untuk kita memohon ampunan Allah, untuk kita mentauhidkan Allah, untuk kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, membaca sebagian ayat-ayat di dalam Al-Quran. Maka hendaknya ini di antara amalan berzikir yang dapat kita istiqomahkan di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang kedua, dari amalan-amalan berzikir dengan lisan kita, ketika di dalam pelaksanaan sholat 5 waktu, terdapat amalan sholat 5 waktu yang tidak disyariatkan sholat sunnah ba'diyahnya, yaitu di mana Nabi SAW di dalam riwayat Bukhari dan Muslim menyampaikan, la sholata ba'da al-fajr hatta tatlu'a asy-syamsu wa la sholata ba'da al-'asri hatta taghruba asy-syamsu. Tidak ada pelaksanaan sholat, kata Nabi SAW, selepas subuh sampai terbitnya matahari, dan tidak ada pelaksanaan sholat sunnah, kata Nabi SAW, dari selepas melaksanakan asar sampai yang namanya terbenamnya matahari. Maka di sana ada tuntunan Nabi SAW yang lain untuk hendaknya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap pagi dan di setiap petangnya. Di antara tuntunan yang dituntunkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, liyakuna hisnan lana, hingga dapat menjadi benteng bagi kita semua untuk dari yang namanya terpolak dari segala bentuk madarah, dari segala bentuk bahaya yang akan menghampiri kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian berbagai amalan-amalan zikir dalam sehari semalam. Ketika kita hendak masuk ke dalam rumah kita, ketika kita hendak keluar dari rumah kita, ketika kita hendak berbaring untuk beristirahat di malam hari,
ketika kita hendak terbangun dari tidur kita, lalu kemudian ketika kita hendak ke kamar mandi, keluar kamar mandi, hendak makan, selepas makan, bahkan hendak berjima sekalipun, terdapat tuntunan yang dituntunkan oleh Nabi untuk hendaknya setiap muslim senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian terlepas dari itu semua adalah untuk hendaknya setiap muslim senantiasa membiasakan diri mengingat Allah, berzikir dari zikir-zikir yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sebagaimana disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tentang bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Karena kebiasaan Nabi, katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah seseorang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam tiap-tiap keadaannya, dalam berjalannya, duduknya, berbaringnya, bahkan tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan untuk yang namanya Nabi Muhammad dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga nasihat sederhana ini dapat menjadikan tiap-tiap kita untuk dapat istiqamah, untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbuna jalla jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Akhirnya yang terakhir di antara tuntunan yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keadaan seseorang yang berzikir ketika ia telah melakukan dosa dan kesalahan. Ketika seseorang terjatuh ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang beriman adalah mensegerakan dirinya untuk kembali mengingat Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara amalan yang juga hendaknya kita jaga. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan orang-orang yang ketika melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, menzalimi diri mereka sendiri, maka orang-orang yang beriman itu adalah ia senantiasa bersegera mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dikaruniakan taufik, dikaruniakan kemudahan untuk dapat melaksanakan syariat-syariat yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam kehidupan ini. Marilah di akhir khutbah ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa adhill syirka wal musyrikin. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimin wal mu'minin al-ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin. Allahumma ij'al biladana hadha biladan muslimah, biladan aminah mutma'innah mubarakah ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairul man zakkaha, anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أمتنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا
على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر